Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Hal ini didukung dengan sumber daya yang dimiliki, termasuk potensi sektor industri di Indonesia. Kementerian Perindustrian mendorong potensi dan peluang tersebut agar dapat tumbuh secara optimal. Wapres menjelaskan sektor industri halal merupakan bagian dari ekosistem dengan potensi ekonomi yang sangat besar untuk saat ini dan ke depannya. Berdasarkan laporan dari State of Global Islamic Economic Report 2020 sampai 2021, tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai 2,02 triliun US dollar yang terserap di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan dan media atau rekreasi halal. Mengacu dari sumber data yang sama, peringkat ekonomi syariah Indonesia yang diukur berdasarkan indikator ekonomi Islam global juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, Indonesia menduduki peringkat keempat dunia setelah Malaysia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Kenaikan peringkat ini tak terlepas dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada Oktober 2019. Di samping itu, Indonesia sudah punya Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019 sampai 2024 yang memiliki 4 strategi utama. Pertama, penguatan rantai nilai halal yang terdiri dari industri makanan dan minuman halal, industri pariwisata halal, industri fashion muslim, industri media dan rekreasi halal, industri farmasi dan kosmetik halal, serta industri energi terbarukan. Kedua, penguatan sektor keuangan syariah. Ketiga, penguatan usaha mikro kecil dan menengah. Keempat adalah pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital. Menurutnya, potensi Indonesia sebagai pasar produk muslim perlu diimbangi dengan peningkatan kinerja ekspor Indonesia dan potensi produknya untuk masuk ke pasar negara-negara organisasi kerjasama Islam. Berdasarkan data OKI Economic Outlook 2020, di antara negara-negara anggota OKI, Indonesia menjadi eksportir terbesar kelima dengan proporsi 9,3%. Untuk meningkatkan kontribusi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya strategis, salah satunya melalui penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional untuk mendorong promosi dan publikasi produk muslim Indonesia yang saat ini sudah mengalami kemajuan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan semakin dikenal di mata dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi pasar besar bagi produk muslim. Kita tentu sangat ingin Indonesia juga menjadi produsen dan eksportir produk halal terbesar di dunia. Sektor industri halal merupakan ekosistem dengan potensi ekonomi yang sangat besar. State Global Islamic Economic Report 2020-2021 melaporkan tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai 2,02 triliun US dollar di sektor makanan, farmasi, kosmetik, mode, perjalanan, dan media atau rekreasi halal. Sebagai gambaran, pengeluaran masyarakat muslim dunia terhadap modest fashion mencapai 277 miliar US dollar, meningkat 4,2% dari tahun sebelumnya, dan diperkirakan mencapai 311 miliar dolar Amerika pada tahun 2024. Ini merupakan peluang besar bagi perkembangan dan ekspansi pasar fashion Indonesia ke seluruh dunia. Untuk itu, kita harus memperkuat promosi dan pemasarannya melalui pemanfaatan marketplace berbasis teknologi digital. Fokus pada sektor fashion turut mendorong hadirnya desainer, komunitas, dan asosiasi fashion muslim. Berbagai program fashion muslim diselenggarakan secara luas dengan menggunakan influencer untuk promosi. Demikian juga pada komoditi kosmetik halal, konsumsi masyarakat muslim dunia mencapai 66 miliar US dollar atau meningkat 3,4% dibanding tahun sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya menginisiasi penyelenggaraan e-motion secara virtual pada 3-5 Juni 2021 dengan tujuan untuk membuka dan memperluas jangkauan pemasaran produk muslim Indonesia. Selain itu, mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah produk muslim, memperkuat citra Indonesia sebagai pemain penting dalam industri halal dunia, serta mendukung upaya Indonesia untuk menjadi produsen produk halal terbesar di dunia.
Menperin menambahkan, rangkaian kegiatan eMotion 2021 dengan tema Indonesian Halal Industry Today terdiri dari pameran secara virtual, webinar dan talk show dengan berbagai pembahasan, demo make up dan hijab, demo barista, serta demo masak. Indonesia Industrial Muslim Exhibition atau eMotion 2021 ini merupakan sebuah kegiatan yang diharapkan dapat turut meningkatkan PMI atau Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia. Alhamdulillah, berdasarkan rilis terbaru yang baru dirilis kemarin, PMI Manufaktur Indonesia pada bulan Mei 2021 tercatat pada posisi 55,3, naik dari 54,6 pada bulan April sebelumnya, dan ini merupakan catatan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia. eMotion kali ini memiliki tema Indonesian Halal Industry Today dan akan berlangsung selama 3 hari pada tanggal 3 sampai 5 Juni 2021 secara virtual. Yang ketiga yang kami laporkan, rangkaian kegiatan eMotion terdiri dari pameran secara virtual, webinar, dan talk show dengan berbagai tema demo make up dan hijab, demo barista, dan demo masak yang akan berlangsung selama 3 hari penyelenggaraan acara ini. Yang keempat, pameran virtual dalam kegiatan eMotion atau eMotion 2021 ini diikuti oleh 138 peserta yang berasal dari kelompok komoditi makanan dan minuman, modest fashion, kosmetik, perhiasan, dan peralatan rumah tangga. Selain itu juga terdapat 1 booth program Santripreneur, 3 klinik konsultasi dan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah, serta 5 booth penghargaan industri kecil menengah. Pameran virtual dalam kegiatan eMotion 2021 diikuti sebanyak 142 peserta yang berasal dari kelompok komoditas makanan dan minuman, fashion, sepatu, tas, perhiasan, kosmetik, serta peralatan rumah tangga. Selain itu terdapat 1 booth program Santripreneur, 2 klinik konsultasi dan fasilitasi bagi industri kecil dan menengah, serta 4 booth penghargaan IKM. Selanjutnya, booth penghargaan IKM diisi oleh berbagai program dan penghargaan yang diselenggarakan Kemenperin dengan target pelaku IKM, yaitu Indonesia Food Innovation, Modest Fashion Project, Indonesia Fashion and Craft Award, dan Indonesia Good Design Selection. Pada booth klinik konsultasi dan fasilitasi, terdapat klinik desain merek dan kemasan, serta klinik kekayaan intelektual yang akan memberikan informasi dan konsultasi terkait dengan kekayaan intelektual dan kemasan bagi produk IKM. Untuk sesi webinar, akan diangkat 2 tema menarik, yaitu industri halal dan perkembangannya di Indonesia, serta akses pembiayaan syariah. Sedangkan talk show akan mengangkat 2 tema, yakni Fashion Business Talks dan mengangkat potensi unggulan pangan halal lokal melalui inovasi. Selain itu, investor dan kalangan pengusaha dapat melakukan bisnis matching online dalam gelaran ini. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kemenperin Gati Wibawaningsih mengatakan, kebutuhan masyarakat terhadap produk dan jasa berlabel halal semakin meningkat, seiring dengan bertambahnya kesadaran terhadap kualitas, keamanan, dan kesehatan produk yang dikonsumsi. Menurut Gati, legitnya pasar industri produk halal global ini memang tak hanya dikerubuti oleh negara dengan mayoritas muslim, seperti Indonesia dan Malaysia. Perusahaan-perusahaan dari Cina, Thailand, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Australia juga ikut berebut memproduksi barang-barang halal. Tim Elgen Media melaporkan.